Uh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Habibi dengan NIM 1200524000017 dengan kelas TI 0703 Fakultas Rekayasa Industri Prodi S1 Teknik Industri dari Telkom University Surabaya. Pada kali ini kita akan membahas topik yaitu penelitian operasional dengan mata kuliah penelitian operasional 1 dengan bahasan yaitu penggunaan Big M Data dalam menyelesaikan problem solving. Pada kasus kali ini kita mendapatkan design of radiation terapi, yaitu bagaimana cara efektif mencari cara yang paling efektif untuk menyembuhkan Mary yang terdiagnosis memiliki kanker dan sangat rentan sekali dan mempunyai tumor di beberapa area. Pada kali ini kita menggunakan Big Data sebagai tolak ukur dalam perbandingan dosis radiasi yang akan diberikan ke tubuh Mary agar tidak merusak. Karena yang seperti kita tahu, radiasi adalah suatu zat radioaktif yang bila salah dalam penanganan akan merusak sel tubuh, meskipun yang sehat juga dapat terdampak pada penggunaannya. Maka dari itu penggunaan Big M ini sangat berguna sekali dan juga mempunyai kompatibilitas juga perhitungan yang cukup matang dengan menggunakan Big M Data. Lanjut ke slide berikutnya. Bisa dilihat di sini tujuan utamanya adalah memilih kombinasi beams atau dosis untuk radiasi atau radioterapi ini diberikan dengan intensif, tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan dan kesehatan dari tubuh sehingga tidak mengganggu kesehatan atau fungsi organ tubuh lain. Bisa dilihat di sini data untuk Mary radiasi terapi, yaitu ada tiga bagian, yaitu area fraction of entry dose observed by area, maksudnya area mana yang akan disinari, kemudian resistance on total average dosage kilowatt. Jadi dalam kasus kali ini kita menggunakan satuan kilowatt, yaitu kilo per radian untuk penggunaan radiasi. Oke, area pertama yaitu kita fraction juga dibagi menjadi dua, yaitu beam 1 dan beam 2 agar memudahkan dan menjadi pembatas juga. Kemudian kita analisis dulu healthy anatomy, yaitu 0,4 sampai 0,5. Karena ini healthy anatomy yaitu kesehatan tubuh atau bagian tubuh yang sehat, maka karena radioaktif ini bersifat merusak kesehatan tubuh, meskipun yang akan dimusnahkan adalah sel kanker atau yang terdapat di dalam tubuh, tetapi di sini kita harus meminimalisir dari kerusakan sel tubuh yang sehat. Jadi pada kasus kali ini kita meminimalisir kerusakan tubuh yang diakibatkan oleh radioterapi ini. Oke, area selanjutnya yaitu genital tissues dengan beam 1 0,3 dan beam 2 0,1, dan dosisnya adalah kurang lebih sama dengan 7. Kemudian tumor region yaitu 0,5 dan 0,5 sama dengan 6. Kemudian center of tumor atau pusat tumor yaitu dengan beam 1 0,6 dan beam 2 yaitu 0,4 dengan minimas lebih dari sama dengan 6. Lanjut ke slide selanjutnya. Dari data di atas kita simpulkan bahwa X1 adalah beam 1 adalah poin dari atau variabel dari X1, yaitu dosis yang dapat dimasukkan ke dalam beam 1 atau bagian tubuh dengan satuan kilowatt. Kemudian X2 adalah dosis untuk beam kedua. Berarti di sini kita memasukkan Z adalah minimize kerusakan tubuh yang sehat, yaitu 0,4 X1 plus 0,5 X2. Kenapa? Karena di sini kita mencari supaya penyembuhan dapat dilaksanakan, tetapi dengan risiko
kegagalan atau kerusakan tubuh yang sehat lebih sedikit dengan pembatas, yaitu pasukan tadi 0,3x1 ditambah 0,1x2 kurang lebih sama dengan 7 lebih kurang dari sama dengan 7, dan 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6, kemudian 0,6x1 ditambah 0,4x2 lebih dari sama dengan 6. Kemudian jangan lupa masukkan variabel non linear, yaitu x1, x2 sama dengan lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai pada kasus kali ini jika ingin mendapatkan hasil maksimal tidak boleh kurang dari 0 atau bernilai negatif. Oke, kita jawab, bisa kita lihat kita memasukkan variabel yang lain karena harus ada 4 variabel, maka kita memasukkan ke Z adalah juga variabel X3 dan X4 meskipun dia tidak memiliki nilai, anggap masukkan nilai 0. Kemudian tanda kurang dari atau lebih dari sama dengan, maka kita harus menggantinya dengan sama dengan. Kemudian masukkan variabel tambahannya yaitu X3 dengan X min X4, kemudian jangan lupa variabel non-linear ditambah X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dalam bentuk count yaitu penambahan konstanta M pada belakang 0x4, yaitu bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan ini dengan variabel adalah X5 dan X6, maka ditambahkan kepada yaitu X2 yaitu X5 plus X5, kemudian ditambahkan ke X3 yaitu plus X6. Jangan lupa juga ditambahkan ke variabel non ini. Kemudian kita membuat matriks, kita membuat tabel dari data tersebut. Kemudian kita mencari nilai pivot atau nilai pembantu atau nilai tengah, yaitu nilai yang memiliki satuan paling kecil. Bisa kita lihat di sini, yang paling kecil adalah X6 dengan basic X6, yaitu kenapa enggak yang X5, karena dia memiliki satuan yang lebih kecil daripada 0 yaitu min 1. Bisa dilihat di situ. Kemudian caranya bagaimana, kita sudah mendapatkan nilai pivot, tapi bagaimana kita melanjutnya? Betul, kita harus menggunakan cara OBE, yaitu mengkalikan C variabel atas dengan CB. Jadi kita kalikan dengan matriks OBE. Kemudian di sini kita juga mendapatkan CO adalah 0,4 sampai dengan 1,1 M dengan konstanta 6, dan total konstanta Z adalah sama dengan 12 M, yaitu hasil penambahan dan OBE dari M atau CO yang ada di sini. Lanjut kita ke iterasi 2. Hasil yang didapat di sini adalah pengembangan dari melakukan OBE pada data sebelumnya, kemudian kita masukkan data ini ke iterasi 2 atau lanjutannya. Bisa dilihat di sini pivot akan otomatis berubah kepada konstanta paling kecil yaitu di M X5. Karena apa? Dia memiliki konstanta hanya 1 dengan perbandingan rasio 1,2. Juga dia sekarang menjadi nilai pivot atau nilai bantu atau nilai tengah yang dapat membantu dalam penggunaan rumus untuk meng-OBE-kan masing-masing variabel yang terdapat di tabel ini. Kemudian didapati bahwa baris C memiliki X1 memiliki nilai 0, kemudian X2 memiliki 0,23 sampai dengan 0,17, 0, X3 0, X4 0,668 sampai dengan 0,83, X5 sama dengan 0. Maka dari hasil ini kita dapat menghitung total M, yaitu didapatkan 0,68 ditambah 1,83. Tetapi perlu diingat di sini masih ada variabel M, jadi tetap kita masukkan, tidak boleh diganti karena ini adalah paten atau ketentuan dari big data. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Ini adalah iterasi ketiga atau matriks pengobekan ketiga. Dapat dilihat di sini kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu nilai minimum kerusakan tubuh. Maka kita harus mencari dari kita OBE-kan dari iterasi kedua, kita hasil dari OBE iterasi kedua kita masukkan ke iterasi ketiga. Bisa dilihat di sini yaitu memiliki basic yaitu X3, X4 dan X1. Maka di sini kita harus mencari nilai M
juga nilai Z. Kenapa nilai Z yang kita harus cari? Karena kita mencari untuk meminimumkan kerusakan tubuh yang dihasilkan. Maka dari itu kita mencari nilai paling mana yang paling minimum bisa didapat. Kita jangan paku dalam konstanta dan basic, tapi kita harus berpacu pada variabel yang sudah ada dengan cara apa, yaitu dengan menghitung dan juga menggunakan matriks OBE. Jadi kita hitung dulu, kemudian baru kita masukkan satu persatu ke dalam Z. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah X1 sama dengan 12, yaitu nilai paling minimum untuk menghasilkan nilai paling minimum. Kemudian X sama dengan 2, X2 sama dengan 0. Jadi didapatkan hasil akhir yaitu Z sama dengan, atau nilai minimum Z sama dengan 4,8. Nah, maka kesimpulan yang kita dapat adalah untuk variabel ke-1 yaitu BIM1, dosis yang minimum maksimum kita gunakan untuk mengurangi kerusakan yaitu 12 kW, dan untuk di BIM kedua yaitu 0. Maka healthy anatomy atau kesehatan tubuh itu berada di 4,8 kW. Oke, kita sudah berada di penghujung slide. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam pengucapan dan presentasi ini. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.